Saya kira pertengahan Agustus nanti 30.000 koperasi merah putih beroperasional, ditambah dengan sisa waktu yang ada, kita optimis 40.000 koperasi desa merah putih bisa beroperasionalisasi sampai akhir 2026. Itu jangka waktu yang saya kira cukup relevan dan cukup lumayan cepat pertumbuhannya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mampu menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp223 triliun di seluruh desa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 tahun 2026. Menurut Prabowo, peredaran uang di desa juga akan meningkatkan pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga mencapai Rp222 triliun. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi mulai beroperasi secara bertahap pada Agustus 2026. Namun, Presiden Prabowo menegaskan kualitas dan keberlanjutan koperasi lebih penting dibanding jumlah yang dibentuk. Selain menjadi pusat simpan pinjam, Koperasi Merah Putih akan menyediakan kredit murah. Bunga kredit mekar yang saat ini mencapai 22% ditargetkan turun menjadi 8%. Koperasi juga akan berfungsi sebagai pusat layanan terpadu mulai dari apotek, cold storage, hingga penyaluran barang subsidi seperti gas LPG 3 kg dan minyak goreng. Saudara-saudara, kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa. Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar 202 triliun di petani, peternak, dan nelayan. Saudara-saudara, semua ahli mengatakan logistik Indonesia paling tidak efisien dan paling mahal. Ini yang kita akan membersihkan, kita akan membuat lebih efisien. Ya, pemirsa, sejumlah program besar telah digulirkan pemerintah termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi rakyat. Lalu sejauh mana progresnya pada 6 bulan pertama tahun ini dan apa yang menjadi fokus Kementerian Koperasi memasuki semester kedua? Langsung saja kami akan mengulasnya dalam Nusantara Economic Update Spesial kali ini bersama Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha. Selamat datang Ibu Farida. Selamat siang. Mas Rian, saya ingin kembali dan saya ingin mengucapkan sebetulnya terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update Spesial, mengingat ini merupakan program spesial rangkaian untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan kalau kita lihat informasi Bu Farida, tadi sempat disampaikan sebetulnya ada berbagai perputaran uang yang disampaikan. Lalu menjadi pertanyaan sebetulnya, kalau kita ketahui sendiri kan ketika pertama kali diresmikan itu di sekitar pertengahan tahun 2025, namun secara resmi beroperasi sekitar 1061 unit di tahun 2026. Yang artinya kalau kita mungkin hanya kerucutkan saja di 6 bulan pertama 2026, seperti apa sih tantangan-tantangan implementasi, evaluasi keberhasilan dari Koperasi Merah Putih ini? Oke, yang pertama terima kasih sekali atas euforia kebangkitan koperasi di era-era ini. Saya kira itu dukungan yang luar biasa bagi kami di Kementerian Koperasi merayakan Harkopnas ke-79. Yang kedua, tentu saja selalu menyampaikan bahwasanya Kementerian Koperasi ini adalah kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan pendampingan terhadap seluruh koperasi di Indonesia, yang jumlahnya hampir 222 ribuan. Jadi ada sekitar 139 ribu koperasi existing, ada hampir 83 ribu koperasi desa merah putih. Perlu kami sampaikan bahwasanya Kementerian Koperasi tidak hanya menyukseskan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi juga melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelayanan terhadap koperasi existing. Kalau tadi disampaikan bagaimana evaluasi 6 bulan pertama di tahun 2026, tentu sesuai dengan tupoksi kami untuk melakukan pelayanan, pendampingan, dan
pembinaan kepada seluruh koperasi. Ada 2 hal fungsinya. Yang pertama adalah untuk koperasi existing, yang kedua untuk koperasi Desa Merah Putih. Untuk koperasi existing, kami di akhir 2025 berkomitmen untuk mendorong koperasi existing di Indonesia dalam perwujudannya itu untuk koperasi sektor produksi atau sektor real. Nah, dalam proses ini kami terus mendorong agar koperasi-koperasi termasuk LPDB, PLU yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi ini untuk melakukan inkubasi kepada koperasi, khususnya koperasi-koperasi di sektor real dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo untuk mendukung sektor produksi yang ada di Indonesia. Yang kedua, terkait dengan koperasi existing ini kami juga melakukan transformasi yang cukup signifikan, yaitu digitalisasi di koperasi, baik koperasi Desa Merah Putih maupun koperasi existing. Ada namanya sistem DOS, data online system. Ini bagian dari upaya Kementerian Koperasi untuk dalam tanda kutip memaksa agar koperasi-koperasi existing, kalau koperasi kan taunya jadul, masyarakat ini taunya konvensional, tua, jadul, tidak relevan. Sekarang ini Kementerian Koperasi memaksa mereka untuk kemudian bergulat di digital. Itu bagian dari yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi untuk memaksimalkan mereka. Melihat bahwa tantangan digital hari ini bukanlah sesuatu yang dihindari, tetapi koperasi-koperasi kita yang kita miliki, selain koperasi Desa Merah Putih ini, harus bisa beradaptasi dengan perkembangan digital, sehingga tujuan Kementerian Koperasi di mana koperasi harus modern, akuntabel, transparan, tata kelolanya sehat, adaptif terhadap kondisi zaman, itu seiring waktu bisa menguatkan kelembagaan koperasi-koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita punya program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih yang dalam 6 bulan pertama di tahun 2026 ini kita mentarget adanya operasionalisasi. Bulan lalu Pak Presiden Prabowo sudah meresmikan 1061 operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih, yang harapannya, yang targetnya bulan Agustus nanti kita akan secara serentak mengoperasionalisasikan 30.000 koperasi Desa Merah Putih, yang dalam menuju 30.000 ini, hari ini sudah ada 15.845 koperasi Desa Merah Putih yang bangunannya sudah selesai 100%. Sisanya hampir 19 ribuan dalam proses pembangunan finishing. Setelah pembangunan selesai, pengisian rak, logistik, dan lain sebagainya dalam rangka persiapan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih. Di sisi yang lain, kita siapkan bangunannya, isinya. Di sisi yang lain, kita siapkan awaknya, kita siapkan SDM-nya. Maka sudah 1 bulan yang lalu dimulai pelatihan pendidikan manajer Koperasi Desa Merah Putih di bawah koordinasi Kemenhan beserta dengan Kementerian Koperasi sampai akhir bulan Juli nanti. Ini adalah 2 konsentrasi yang hari ini menjadi capaian dan target Kementerian Koperasi untuk sama-sama mendorong penguatan kelembagaan dan juga bisnis yang ada di koperasi, baik koperasi existing maupun koperasi Desa Merah Putih. Tapi kalau secara akumulasi kita lihat baik untuk koperasi existing ataupun koperasi Desa Merah Putih di target 6 bulan pertama ini, menurut Anda sudah cukup memuaskankah atau sebetulnya masih jauh kalau dilihat hingga sampai akhir tahun nanti targetnya? Saya kira pertengahan Agustus nanti 30.000 koperasi Merah Putih beroperasional, ditambah dengan sisa waktu yang ada, kita optimis 40.000 koperasi Desa Merah Putih bisa beroperasionalisasi sampai akhir 2026. Itu jangka waktu yang saya kira cukup relevan dan cukup lumayan cepat pertumbuhannya. Apakah artinya berarti dengan tenggat waktu 6 bulan, sedangkan Agustus sudah 30.000, akan ada kemungkinan koperasi Desa Merah Putih ini justru malah lebih dari 40.000? Artinya lebih dibandingkan target yang diberikan oleh pemerintah? Bisa jadi, bisa jadi. Seiring waktu kan kita melakukan evaluasi, proses bisnis ini kan berjalan. Artinya kita membutuhkan waktu yang cukup untuk kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan sampai akhir 2026. Kita akan melihat 30.000 Koperasi Desa Merah Putih ini akan beroperasionalisasi di Agustus, September, Oktober. Tentu kita butuh waktu untuk kemudian melakukan apakah model bisnis, tata kelola, SDM yang kita persiapkan ini sudah memang benar-benar yang terbaik ataukah perlu evaluasi di sisi-sisi yang mana. Dalam waktu itu sambil seiring waktu
sisa dari yang 40.000 ini kemudian kita akan bangunkan secara fisik dan seterusnya. Ini kan bertahap menuju 80.000 sebagai targetnya Bapak Presiden Prabowo untuk capai 80.000 koperasi desa merah putih. Tetapi kita di Kementerian Koperasi memaksimalkan agar tidak terlalu ambisi untuk bangunan fisiknya, tetapi bangunan fisiknya berjalan maksimal, operasionalisasinya juga berjalan maksimal, sehingga cita-cita untuk menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai lembaga ekonomi desa yang memang tadi disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, memutarkan uang di desa ini cukup signifikan hasilnya dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa. Ibu Fadila, saya tertarik dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa fokus pada kualitas ketimbang kuantitas. Tapi angka yang disebutkan tadi, hitung-hitungannya hingga sampai Agustus 30.000, akhir tahun 40.000, target 80.000. Apakah itu menurut Anda angka yang terbilang banyak atau sedikit, atau mungkin cukup kontradiktif dengan pernyataan bahwa fokus pada kualitas? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, indikator kesuksesannya seperti apa ketika mengatakan bahwa fokus pemerintah pada kualitas ketimbang kuantitas? Nah, yang pertama kalau ngomong angka bukan versinya Mbak Farida cukup kecil apa banyak, enggak. Iya. Perlu kami sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah kerja bersama, tidak hanya, apalagi saya, tidak hanya Bu Wamen, tidak hanya Pak Menteri, tidak hanya Kementerian Koperasi, tetapi gabungan dari Satgas KDKMP yang ada. Dulu di bawah Kemenko Pangan yang sampai hari ini terus dikoordinasikan. Artinya angka-angka yang tadi disebutkan itu adalah angka-angka yang memang sudah dilalui diskusi dan juga perbincangan yang panjang, sehingga diputuskan bahwasannya dimaksimalkan operasionalisasi ini sambil berjalan, sehingga angka 40.000 ini kita anggap hal yang ideal dan mampu kita laksanakan sampai akhir 2026. Terlebih penting daripada angka tersebut, kalau angka kita sudah tahu 30.000, kemudian sisa waktu hampir 5 bulan sampai akhir 2026 ini akan mendapat 10.000, saya kira itu akan lebih mudah karena pola kerjanya sudah kelihatan, gitu. Yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwasannya kualitas dan kuantitas, tentu saja Pak Presiden juga menginginkan tidak hanya target kuantitasnya saja. Apalah artinya kuantitas kalau kualitasnya tidak naik, sehingga antara kuantitas dan kualitas ini jalannya beriringan, bukan saling menegasikan. Kita ingin menghadirkan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan target jumlah, tetapi juga tanpa mengesampingkan kualitas. Apa itu kualitas? Tata kelola yang baik, SDM yang berkualitas, proses bisnis yang memang berjalan, memberikan keuntungan, masyarakat yang terlayani, itu kira-kira kualitas yang ingin kita hadirkan di Koperasi Desa Merah Putih. Dalam proses perjalanan sendiri untuk menciptakan Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa, tantangannya sebetulnya seperti apa, Bu, yang dihadapi oleh Kementerian Koperasi? Tentu tantangannya luar biasa karena kita hampir 20 tahunan terakhir, 20-25 tahun terakhir, orang tidak lagi mendengar dan berkecimpung di dunia koperasi. Hari ini Bapak Presiden Prabowo memerintahkan untuk kemudian masyarakat kita dalam tanda kutip diajak dan dipaksa untuk sadar kembali bahwa pentingnya koperasi di Indonesia. Itu seiring dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1, di mana memang perekonomian kita disusun atas asas kegotong royongan. Kami kemarin saya bersama dengan Pak Menteri hadir sebelum Harkopnas, kita berkunjung ke kediamannya Pak Hatta, bertemu dengan keluarga besarnya termasuk 3 putrinya. Yang beliau sampaikan bahwasanya ekonomi nasional kita ini harus didukung oleh 3 pilar penting. Yang pertama adalah swasta, yang kedua BUMN, yang ketiga koperasi. Jadi antara BUMN, koperasi dan swasta ini tidak boleh saling menegasikan, tidak boleh saling mengecilkan. Sedangkan yang sedang terjadi beberapa dekade terakhir, koperasi ini dianaktirikan, sehingga pada hari ini sedang diluruskan kembali nih. Koperasi harus menjadi pilar ekonomi nasional dalam bentuk Koperasi Desa Merah Putih. Kenapa dihadirkan setiap desa? Karena setiap warga desa berhak untuk mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan mudah dan murah. Ini yang perlu dicatat, dengan mudah dan murah. Pak Presiden menyampaikan tadi rantai pasok kita di Indonesia ini tidak efisien. Nah, efisiensi rantai pasok, penataan rantai pasok pangan hari inilah yang sedang ditata dalam struktur Koperasi Desa Merah Putih.
Iya, ini juga saya menarik sekali untuk melihat sebetulnya ketika tadi disampaikan perputaran ekonomi di desa-desa seluruh Indonesia 222 hingga 223 triliun rupiah. Tapi bagi sebagian orang ini hanyalah angka yang lewat aja. Belum tahu implementasi di lapangan seperti apa, pengoperasian pun dimulai tadi di pertengahan atau di awal tahun 2026. Implementasinya sebetulnya seperti apa? Apakah sebetulnya masyarakat di desa sudah bisa merasakan efek jangka pendek dari berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ketika Ibu Wamen turun ke lapangan? Mungkin ada cerita-cerita humanis yang unik atau seperti apa? Karena kita ingin melihat seperti apa peran dari koperasi bisa menjadi penyangga ekonomi rakyat di tengah berbagai sentimen rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun dijawab usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Nusantara Economic Update Spesial bersama saya Rian Antono dan masih bersama kami Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha. Ibu Farida, melanjuti dialog tadi kita terkait dengan seperti apa sebetulnya peran dari Koperasi Desa Merah Putih terimplementasi di desa-desa. Apakah betul bisa menjadi penyangga ekonomi mereka ketika berbagai sentimen-sentimen global ini terjadi? Ya, yang pasti Koperasi Desa Merah Putih ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa. Kebutuhan masyarakat desa itu apa? Satu, mereka butuh pangan kehidupan sehari-hari, barangnya ada. Yang kedua, kalau barangnya ada, mereka butuhnya harga murah. Nah, yang terjadi sekarang, barangnya seringkali terjadi kelangkaan karena rantai distribusinya yang belum rapi. Yang kedua, terkadang harganya melonjak semena-mena sesuai dengan para pemodal yang menguasai komoditas tersebut. Nah, dua hal ini yang hari ini sedang ditata untuk diselesaikan melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sebelum saya ke sini, kita RDP dengan DPR RI. Salah satu anggota Dewan menyampaikan bahwasannya Koperasi Desa Merah Putih di dapil beliau itu sudah berjalan baik, mendistribusikan, menjual barang-barang subsidi negara termasuk dari beras SPHP, minyak, pupuk, dan LPG. Yang kemudian di tengah kendala putus pasokannya dan mereka bingung. Ini artinya apa? Artinya pengurus-pengurus atau tata kelola Koperasi Desa Merah Putih ini sebagian yang sudah menjalankan model bisnisnya untuk menyalurkan barang-barang subsidi negara seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden, ini ternyata sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Buktinya apa? Buktinya ketika pasokannya ini berhenti, mereka resah. Mereka meminta kami untuk membantu percepatan proses pasok tersebut. Ini yang hari ini sedang kita rapikan. Dan kita yakin bahwasannya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih untuk menyalurkan barang-barang yang disubsidi oleh negara dan itu adalah kebutuhan dasar untuk pangan, untuk kehidupan sehari-hari, itu menjadi sangat penting. Dan yang kedua, tantangan global juga luar biasa, rantai pasok pangan menjadi isu semua negara yang hari ini juga sedang ditata oleh pemerintah. Baik itu distribusi barang dari atas ke bawah, barang-barang yang disubsidi negara untuk disalurkan, penyalurannya rantainya diefisiensi agar tidak terlalu banyak pemberhentian sehingga akhirnya barang sampai di bawah itu dengan harga murah. Di rantai pasok yang lain, barang-barang hasil produksi pertanian, perkebunan, UMKM yang ada di desa tersebut dikonsolidasi, di off-taker sama Koperasi Desa Merah Putih, kemudian dikirimkan atau dijual ke daerah yang memang tidak memiliki produktivitas tersebut atau disalurkan ke industri-industri yang membutuhkan. Jadi rantai pasok yang sedang dibangun ini rantai pasok dua arah yang harapannya bisa meminimalisir atau mengefisiensi rantai pasok yang ada selama ini. Agar apa? Agar harganya murah dan barangnya tersedia. Yang terlebih penting lagi, barang-barang subsidi negara ini agar rapi, bisa ke-tracking. Di dalam pengawasan dan pengawalan Koperasi Desa Merah Putih, kami Kementerian Koperasi memfasilitasi ada namanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Di dalamnya menjadi big data. Ada potensi desa di sana tercatat. Siapa yang mencatat? Semua pengurus yang ada di desa tersebut. Jadi kalau kita boleh klaim kan, yang paling tahu
isi desanya itu pasti warga desa. Warga desa itu yang menjadi pengurus, ya dia yang menginput desa saya isinya apa saja dan apa yang bisa dikomersilkan itu mereka. Ini semua tercatat di Simkopdes. Yang kedua, semua pengurus, pengawas dan anggota tercatat di Simkopdes secara digital sehingga kita tahu oh ini pengurusnya, ini database-nya dan sebagainya. Yang kedua, transaksi bisnisnya juga tercatat di Simkopdes juga sehingga kita bisa melihat oh Koperasi Desa Wuling itu satu hari ini sudah bertransaksi berapa juta, sudah menyalurkan barang berapa biji. Yang nggak kalah penting adalah semua barang subsidi negara ketika diserap atau disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih bisa ke tracking. Katakanlah Bulog menyalurkan 5.000 ton beras SPHP melalui Koperasi Desa Merah Putih. Di sana tercatat secara jelas 5.000 ton ini ke desa mana aja, ke kabupaten mana saja. Sehingga kita akan tahu mana yang belum tersentuh oleh bantuan atau barang-barang subsidi negara, mana yang kelebihan, mana yang belum tersentuh, dan mana yang harus didorong. Ini bagian dari kami mengoptimalkan jaringan Koperasi Desa Merah Putih ini melalui digital untuk memastikan barang-barang subsidi negara ini memang sampai pada mereka yang berhak. Lalu terkait dengan pembangunan sendiri, ketika kita ketahui Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi proyek atau prioritas pemerintah, bagaimana Kementerian Koperasi dan juga pemerintah memastikan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini bukan hanya pembangunan saja, apakah ada proses monitoring yang terjadi keberlangsungan dari Koperasi Desa Merah Putih menjadi pusat ekonomi desa? Ya pasti, tentu saja kami jadi yang lebih penting Mas, kami perlu sampaikan bahwasanya pembangunan Koperasi Desa Merah Putih ini adalah fasilitas kebutuhan bisnis yang memang dibutuhkan. Awalnya dulu Satgas Koperasi Desa Merah Putih dibentuk pada tahun 2025 sesuai dengan Inpres 9 dan Kepres 9 2025 itu adalah akses pembiayaan. Seiring waktu koperasi kelembagaannya terbentuk, kemudian ternyata fakta lapangan di bawah ini untuk bisa memaksimalkan model bisnis atau bisnis yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih, maka perlu fasilitasi gedung atau gudang yang cukup proper untuk kemudian mereka melakukan bisnis di desa-desa. Contoh misalkan mereka ini bisa akses pupuk sekian puluh ton atau sekian ratus ton. Tentu saja membutuhkan tempat yang sangat layak sehingga di perjalanannya Koperasi Desa Merah Putih ini dikeluarkanlah Inpres 17 2025 dalam rangka percepatan pembangunan fisik gerai dan pergundangan Koperasi Desa Merah Putih untuk memfasilitasi proses bisnis Koperasi Desa Merah Putih ini. Jadi tidak sekonyong-konyong ini adalah program pembangunan, enggak. Program pembangunan fisik ini dilahirkan karena kebutuhan atas bisnis yang dilakukan oleh Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kalau tadi disampaikan kemudian ada proses pengawasan, kemudian proses validasi dan lain sebagainya. Tentu kami di Kementerian Koperasi terus mengawal bahwasannya pembangunan fisik gerai dan pergudangan ini sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Karena dalam proses percepatan pembangunannya, Inpres 17 2026 ini juga melibatkan 12 kementerian dan lembaga. Ada Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, BPKP, kemudian Agrinas, Kementerian Pertahanan, dan lain sebagainya. Itu bentuk komitmen kami bahwasanya program ini adalah program gotong royong, mainstream semua kementerian untuk sama-sama memastikan berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada. Kali ini kita kembali ke pembahasan general, bukan hanya Koperasi Desa Merah Putih, namun juga koperasi existing. Tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya beberapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, koperasi masih dianggap anak tiri sebetulnya. Bisa dikatakan tidak berkembang dan lain-lain. Dan ini menjadi upaya dari Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali koperasi dan juga memberikan perputaran ekonomi di desa-desa. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya selama evaluasi kemarin, beberapa tahun yang lalu, apa yang sebetulnya membuat akhirnya koperasi di Indonesia itu tidak naik kelas? Apakah tadi SDM, infrastruktur, atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi hambatan? Ya, tentu dulu itu kan kementerian bergabung antara Kementerian UMKM dan Koperasi. Ini tentu tidak fokus. Kalau yang sekarang komitmen Bapak Presiden Prabowo benar-benar pengen membangkitkan kembali Koperasi sebagai soko guru ekonomi sehingga kementerian yang ditugaskan juga hanya khusus melayani, mendampingi dan membina koperasi-koperasi. Ini bagian dari keberpihakan yang pertama. Yang kedua, seiring waktu keberpihakan ini juga
yang menjadi evaluasi di Kementerian Koperasi ini, satu terkait dengan kelembagaannya. Yang kedua tentu literasi dan sosialisasi. Kita melakukan survei di akhir 2025, survei internal di Kementerian Koperasi, ternyata yang terjadi di luar sana ketika ditanya, apalagi masyarakat anak-anak muda, itu ketika ditanya apa itu koperasi, mereka taunya adalah koperasi itu ya koperasi simpan pinjam. Koperasi itu jadul, konvensional, isinya adalah pensiunan yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Padahal yang sebenarnya koperasi itu adalah badan usaha yang sesuai dengan undang-undang. Artinya para pendiri bangsa kita itu menitipkan bangsa ini agar dikelola ekonominya secara kegotong royongan, dalam tanda kutip pasti koperasi gitu. Nah, seiring waktu ternyata nih arus globalisasi dan lain sebagainya memberikan ruang yang jauh lebih besar kepada swasta dan BUMN sehingga koperasinya agak terhimpit. Di momentum ini kita ingin mensejajarkan kembali koperasi, pilar penting selain BUMN dan juga swasta. Koperasi adalah pilar penting, karena ini pilar penting nasional, maka kemudian sudah seharusnya negara hadir untuk membesarkan kembali. Kalau masyarakatnya lupa, negara hadir untuk mengingatkan kembali bahwasannya koperasi ini adalah badan usaha yang memang kalau dikelola secara profesional, modern dan akuntabel, ini sangat layak untuk memiliki bisnis atau unit usaha yang memang profesional. Seperti halnya koperasi-koperasi di luar negeri yang memang sebagian besar menguasai pasok pangan, sebagian menguasai ekonomi-ekonomi tertentu begitu. Dan kita sedang mendorong ke arah sana. Meskipun agak terlambat, bismillah, semoga pondasi di 2025-2026 ini memberikan arus baru koperasi untuk mensejajarkan dirinya dengan badan usaha yang lain sama-sama untuk menopang ekonomi nasional. Baik, Ibu Wamen, ketika berbicara mengenai koperasi harus naik kelas, mau tidak mau sebetulnya koperasi kan harus ikut terpapar digitalisasi. Anda juga tadi sempat mengatakan bahwa koperasi sedang diupayakan untuk digitalisasi. Prosesnya seperti apa dan seberapa penting sebetulnya ketika kita membicarakan digitalisasi untuk koperasi saat ini? Kalau dibicarakan seberapa penting, tentu saja sangat penting. Kenapa? Karena dunia usaha sekarang semua usernya, konsumennya itu pengennya praktis, cepat, mudah, bisa diakses kapan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola operasionalis di dalam bisnis usahanya, mereka juga pengennya pimpinannya bisa mengakses informasi secara cepat, bisa melakukan transformasi secara cepat agar pekerjaannya lebih efisien. Kalau efisien tentu saja biaya operasionalisasinya lebih rendah sehingga bisa bersaing dengan badan usaha yang lain. Nah itu tentu saja mau nggak mau harus dilakukan oleh koperasi-koperasi kita. Nah ketika koperasi-koperasi kita masih nyaman dengan kondisi yang lama, maka tugas kami di Kementerian Koperasi untuk mendorong bahwasanya kita nih sedang memiliki tujuan untuk mensejajarkan nih antara koperasi dengan badan usaha yang lain. Tentu saja koperasi juga harus mengikuti standarnya badan usaha yang lain yang tadi dibilang profesional. Satu, SDM-nya harus profesional. Yang dilakukan Kementerian Koperasi apa? Melakukan pelatihan-pelatihan, melakukan bimbingan, peningkatan kapasitas. Yang kedua, mengadopsi sistem digital. Di Kementerian Koperasi, di koperasi-koperasi kita sudah menemukan beberapa, meskipun belum mayoritas, tetapi mereka sudah mengadopsi, ada yang mobile, sehingga saya sebagai anggota koperasi bisa melihat, oh simpanan saya per hari ini berapa, saya bisa membeli dalam bentuk voucher dan lain sebagainya, itu digital. Sebagian sudah mengadopsi tersebut, sebagian lagi masih dalam proses. Tentu ini tugas berat dan menantang, tetapi kita yakin seiring waktu ketika SDM-nya ditingkatkan, tata kelola pengawasannya terus dilakukan, kami yakin koperasi bisa eksis kembali menjadi sokok guru ekonomi nasional. Ibu Wamen, ini fair-fairan sebetulnya. Saya kan dari kacamata di mana daerah sebetulnya nggak ada koperasi desa merah putih, daerah perkotaan, seperti itu katakanlah. Tapi kalau berbicara mengenai animo masyarakat di mana KDMP ini berdiri, itu seperti apa? Apakah betul mereka animonya sangat tinggi? Belum lagi kan Anda mengatakan bahwa ada upaya untuk meningkatkan skill dari sumber daya manusia, anak-anak muda di sana. Yang pertama, yang tadi saya sampaikan, sebelum adanya bangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih itu, mereka sudah melakukan bisnis lebih dulu. Jadi hampir ada ribuan
Koperasi Desa Merah Putih. Jadi kalau boleh flashback, ada 83.000 kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Dari 83.000 ini ada sekian ribu yang mereka secara mandiri sebelum menggunakan bangunan fisik ini, mereka sudah melakukan bisnis. Mereka sudah melakukan bisnis, mereka sudah melakukan jual beli, mereka sudah kemudian melakukan memetakan potensi desanya. Ada yang punya ternak, ada yang, saya pernah ke Cianjur itu, mereka jadi suppliernya SPPG. Ini membuktikan bahwa animo masyarakatnya tinggi. Kenapa disebut tinggi? Belum ada fasilitas pergudangan dan bangunannya saja, mereka sudah mau menginisiasi. Bahkan di daerah Jawa Barat ada yang melakukan antar produk ke konsumennya. Di daerah Kalimantan Barat ada yang usahanya selain mengantarkan barang-barang kebutuhan sehari-hari ke warga desa sebagai anggota, melakukan usaha untuk pengolahan sampah. Ini bentuk dari animo masyarakat yang tinggi. Mengukurnya dari apa? Sebelum fasilitas bangunan yang modern ini ada, mereka sudah melakukan itu. Sungguh ini adalah berita baik. Tentu saja sebagian pasti ada yang menolak juga, dan kami tahu persis kalau yang menolak mungkin masih belum terinformasi dengan baik. Karena sejatinya Koperasi Desa Merah Putih ini dihadirkan oleh negara untuk mereka yang berada di desa. Kita cita-citanya suatu saat nanti, sekarang masih dalam proses, suatu saat nanti masyarakat di desa sadar betul bahwasanya Koperasi Desa Merah Putih ini lembaga usaha ekonomi milik mereka, sehingga ketika mereka sudah memiliki, mereka akan antusias, mereka akan menjaga, mereka akan mengembangkan. Yang terjadi sekarang itu kan kita agak di satu desa memiliki sumber daya, misalkan sumber daya air. Airnya sangat bagus di desa itu. Tapi yang terjadi bukan warga desa itu yang memiliki pabrik air minumnya, tetapi para pemodal luar datang dengan teknologi, dengan modal, mereka bikin pabrik air minum dalam kemasan di desa itu. Warganya jadi pekerja dan juga jadi konsumen. Dengan Koperasi Desa Merah Putih kita harapkan potensi-potensi desa itu dipetakan oleh mereka. Kalau mereka tantangannya nggak punya modal, makanya modalnya yang didatangkan ke desa. Kalau mereka nggak punya teknologi, teknologinya yang didatangkan desa. Kalau mereka SDM-nya nggak mumpuni, SDM-nya yang dilatih. Bukan orang luar yang datang ke mereka dengan modal, dengan teknologi, dengan tenaga kerja dari luar. Tapi dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan sumber daya alam yang ada di desa itu menjadi added value, menjadi nilai tambah. Yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden, potensi desanya dikelola oleh warga desanya sehingga pertambahan nilai itu berputar di desa. Siapa yang mendapatkan manfaat ini? Warga desa. Selain sebagai pekerja, mereka akan menjadi sebagai pemilik dan juga sebagai pengguna manfaat yang ada di situ. Itu yang kita desainkan. Tentu saja butuh waktu. Kita membutuhkan kepercayaan masyarakat untuk memastikan program ini berjalan dengan baik. Tapi sejatinya program ini adalah milik koperasi, milik warga desa dan kelurahan yang ada di desa-desa. Baik. Ini menarik sekali sebetulnya. Tadi kalau kita melihat pertanyaan-pertanyaan saya sebetulnya mengenai update dari kebijakan. Satu pertanyaan terakhir, outlook-nya seperti apa? Kita masih ada semester kedua untuk tahun ini. Apa saja mungkin akan menjadi fokus dari Kementerian Koperasi? Apakah itu masih soal Koperasi Desa Merah Putih atau mungkin ada program prioritas lain yang akan disampaikan? Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan di pidatonya di dalam Harkopnas bulan Agustus nanti kita akan meresmikan pabrik CPO yang dioperasionalisasikan oleh koperasi sawit yang ada di daerah Sumatera Selatan. Yang kemudian akan ada peresmian PLTS di daerah Bangka Belitung, di daerah Sumatera itu akan meresmikan PLTS yang dikelola oleh koperasi. Ini bagian dari komitmen kami di sisa akhir tahun 2026, selain mengoperasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih dan memaksimalkan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita cita-citakan, kita juga terus mendorong koperasi-koperasi untuk kemudian masuk ke sektor real dan masuk ke sektor-sektor besar yang itu benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat. Ini saya
ingin bertanya lagi jadinya, karena sudah dipancing tadi soal CPO, soal PLTS, tambang, dan lain-lain. Mekanismenya seperti apa? Karena sebetulnya ini kan suatu hal yang bisa dikatakan sebelumnya ini cukup jauh ketika kita membahas soal koperasi, tapi ngomongin soal CPO, ngomongin soal tambang, PLTS. Mekanisme nanti seperti apa? Nah, ini yang sering terjadi di ruang publik. Seolah-olah koperasi ini jauh dengan sumber daya profesional yang ini tadi. Seolah-olah koperasi ini nggak mampu untuk mengelola pabrik. Pada dasarnya, koperasi ini adalah badan usaha ekonomi, sama halnya swasta, sama halnya BUMN. Kalau BUMN dan swasta bisa mengelola pabrik, kenapa koperasi enggak? Dan hari ini kita akan membuktikan bahwasanya koperasi sawit yang ada di daerah Sumatera Selatan akan meresmikan operasionalisasi pabrik sawit. Ini juga bagian dari ekspansi usaha. Kalau pada sebelumnya koperasi-koperasi kelompok sawit ini, petani sawit ini hanya bagian menanam sawit, maka hilirisasinya kita juga berharap itu dimiliki, dikelola oleh koperasi. Sehingga koperasi bisa satu, menanam sawitnya dapat keuntungan, yang kedua, produksi sawitnya bisa dikelola di pabrik untuk menghasilkan CPO. Dan dalam waktu yang ke depan harapannya tidak hanya berhenti di CPO tetapi juga ke produk-produk turunannya. Sehingga kita tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti akan ada merek minyak kelapa, minyak sawit atau minyak goreng itu produknya produk pabrik-pabrik dari koperasi yang kita miliki. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya di publik ini kan terkait dengan tumpang tindih yang ada ketika akhirnya dari koperasi atau koperasi Desa Merah Putih dikatakan ini sudah mulai mengizinkan untuk mengelola CPO, tambang, PLTS, dan lain-lain. Itu apakah tidak takut tumpang tindih dengan yang lain? Pembatasan tupoksinya seperti apa? Lalu juga apakah nanti akan ada expertise yang masuk ke dalam? Karena ini menjadi suatu hal yang lebih rumit, birokrasi lebih rumit. Nggak rumit. Kalau yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri untuk CPO dan juga yang PLTS yang bisa mau diresmikan itu adalah koperasi existing. Itu koperasi existing. Tetapi kita memang memberikan peraturan koperasi Desa Merah Putih juga boleh melakukan sektor usaha apapun sesuai dengan potensi desanya. Kalau memang di desa itu adalah penghasil tambang, misalkan timah, seperti yang ada di Bangka Belitung, maka kita mendorong agar koperasi Desa Merah Putih ini bisa melakukan, bekerja sama dengan PT Timah, melakukan proses penambangan timah yang nantinya di off-taker oleh PT Timah. Ini yang terus kita dorong, justru dengan koperasi baik, koperasi existing, yang notabene pasti warga situ, yang kedua koperasi Desa Merah Putih, ya sudah pasti itu warga desa situ, maka ketika tata kelola tambang ini dikelola oleh mereka, mereka punya keuntungan satu, mereka warga di daerah situ, pasti penjagaan lingkungannya akan lebih terjaga dibandingkan orang luar punya modal datang ke situ. Karena mereka punya awareness lebih, ini kampung saya. Jadi kalaupun saya eksplorasi, ada batasnya dan ada dampaknya. Kalau saya tidak memperhitungkan dampaknya, maka yang rugi saya sendiri. Jangan seperti yang sekarang, kampungnya warga desa yang mengeksplorasi orang luar, sehingga dampak yang diperhitungkan merasa itu bukan daerahnya, jadi dimaksimalkan eksplorasi tanpa memaksimalkan perlindungan lingkungan yang ada. Tetapi kalau warga desa situ yang melakukan sebagai anggota koperasi pasti memiliki awareness yang lebih terhadap lingkungan. Ibu Wawan, sedikit saja, singkat saja, untuk perizinan pengelolaan tersebut, apakah menyeluruh semua koperasi atau hanya koperasi-koperasi yang misalkan dekat dengan area pertambangan, hanya koperasi tersebut yang diizinkan untuk mengelola tersebut, berarti aturan tersebut secara spesifik untuk sejumlah wilayah atau zonasi? Iya. Tentu dalam peraturan koperasi itu kan ada KBLI-nya. Kalau memang dia bukan koperasi tambang ya nggak bisa melakukan usaha pertambangan. Kalau memang dia bukan koperasi petani sawit ya dia nggak punya perizinan untuk melakukan itu. KBLI itu mengikat perizinan apa yang dia miliki untuk melakukan badan usaha yang dilakukan di koperasi itu. Itu bagian dari kami mendorong agar koperasi-koperasi ini bisa ekspansi, bisa melakukan diversifikasi usaha, mengelola sumber daya alam yang ada dimaksimalkan. Yang kedua, kami juga bisa memantau bagaimana tata kelola dan pelaksanaan bisnis usaha yang ada di koperasi-koperasi itu. Tentu nggak sembarangan koperasi kemudian bisa mengelola apapun. Itu
bukan surat izin satu izin untuk semua, bukan. Ada batasan KBLI dalam perizinan operasionalisasi di koperasi. Baik, jawaban yang luar biasa sebetulnya. Saya ingin banyak bertanya, namun sayang durasi kita sudah terbatas sebetulnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami, dan kami juga telah melihat sebetulnya berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Ini tujuan yang melalui Koperasi Desa Merah Putih untuk membuka potensi dari masing-masing desa ya Ibu Farida ya, dan semoga apapun yang dicita-citakan itu bisa segera terlaksana. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami dalam Nusantara Economic Update Spesial, Ibu Farida Farihah, Wakil Menteri Koperasi. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Mas Dan Rian. pemirsa, tentunya nantinya Nusantara Economic Update Spesial masih akan hadir di program-program selanjutnya, menghadirkan para pimpinan lembaga dan juga kementerian dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan kami akan kembali usai jeda dengan deretan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.